Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadati Sa'dia dengan NIM 2114010146. Pada kesempatan kali ini akan membacakan tentang filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grand Slam. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian falsafah. Filsafat secara informal adalah sekumpulan sifat dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Secara formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Secara komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Arti analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Secara aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan dicarikan jawaban. Beberapa ciri kefilsafatan. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan yang mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Prinsip filsafat Pancasila. Yang pertama, klausa material diambil dari nilai sosial budaya Indonesia. Yang kedua, klausa formalis tercantum secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, klausa esensiasi rumusannya tepat dengan bangsa ini. Yang keempat, klausa finalis visinya sesuai dengan tujuan. Prinsip Pancasila berdasarkan kelima silanya yaitu sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan, berisi tentang sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan, berisi tentang sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan manusia. Sila ketiga, persatuan. Persatuan adalah upaya untuk membuat persatu yang hasilnya persatuan. Persatuan di sini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan yang lain. Sila keempat, kerakyatan. Dalam sila ini menggambarkan sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat rakyat. Sila kelima, keadilan. Hakikat keadilan merupakan segala yang dimiliki oleh seseorang yang memang benar-benar merupakan haknya. Fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kelima, sebagai dasar negara. Yang keenam, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, memberi hakikat kehidupan bernegara. Yang kedelapan, memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Yang kesembilan, menjadi falsafah hidup bangsa. Demikianlah PPT saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.